Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan berbagi resep masakan sederhana untuk menu makanan kita sehari-hari. Oh iya, sebelum saya berbagi resep masakan, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang saya akan membagikan resep masakan sederhana saya, tapi jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep masakan yaitu sarang burung. Yuk mari kita simak bahan-bahannya. Yang saya gunakan ada tahu kuning, kemudian telur puyuh, daun bawang, wortel, telur ayam, kaldu bubuk, lada bubuk, bawang putih yang sudah digoreng, dan garam. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya akan menghaluskan bawang putihnya terlebih dahulu. Haluskan bawang putih terlebih dahulu sampai halus, dan bawang putih sebelumnya sudah saya goreng setengah matang. Kemudian tambahkan dengan lada, kaldu, dan garamnya. Saya haluskan bersama dengan bawang putihnya. Selanjutnya saya akan menghaluskan tahu kuningnya. Saya menghaluskan dengan ulekan, bisa juga dengan menggunakan chopper. Jangan terlalu halus dalam menghaluskan tahunya. Haluskan tahu sampai tekstur yang kita inginkan. Selanjutnya setelah tahu dihaluskan, kemudian tambahkan dengan bumbu bawang putih yang sudah tadi saya haluskan. Kemudian aduk rata sampai semua bumbu tercampur secara merata ke dalam adonan tahunya. Selanjutnya potong tipis-tipis daun bawang untuk dicampurkan ke dalam adonan tahu. Selanjutnya saya akan memarut wortelnya. Saya parut menggunakan parutan keju, bisa juga diiris tipis-tipis. Daun bawang dan wortel sudah saya letakkan ke dalam adonan tahu, kemudian aduk sampai merata. Aduk sampai sayur dan adonan tahunya benar-benar merata. Kemudian tambahkan dengan 2 butir telur. Dan aduk merata kembali agar semua adonan tahu ini tercampur dengan telurnya. Penambahan telur ini bertujuan agar nanti setelah adonan tahunya terkukus, dia akan menempel atau tidak pecah. Jadi adonannya itu nanti menyatu dan membentuk di dalam cetakan. Selanjutnya, setelah adonan tahu tercampur rata dengan telur, kemudian saya akan mencetaknya dengan cetakan kue talam. Cetakan sebelumnya diolesi dengan minyak terlebih dahulu. Ini bertujuan agar nanti setelah dikukus, adonan tahunya itu
itu tidak lengket dan gampang lepas dari cetakannya. Kemudian setelah cetakan terolesi dengan minyak, selanjutnya masukkan adonan tahunya seperti ini. Tambahkan telur puyuh 1 butir, bisa juga menggunakan setengah butir, dan pendam telur puyuh setengahnya seperti ini, dan ditekan-tekan adonan tahunya agar si telur puyuh ini menempel dengan kencang dan tidak lepas dari cetakan atau dari adonan tahunya. Tekan-tekan seperti ini. Lakukan hal yang sama pada semua adonan sampai adonannya habis. Setelah semua adonan tahunya tercetak di dalam cetakan kue talam seperti ini, selanjutnya saya akan mengukusnya terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah menyiapkan panci kukusan dan saya didihkan airnya. Masukkan semua adonan tahu yang sudah tercetak ke dalam panci dan kukus selama kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah kurang lebih 30 menit, matikan apinya dan angkat tahunya ke dalam wadah. Selanjutnya akan saya biarkan terlebih dahulu agar adonan tahunya ini mengeras dan tidak mudah pecah saat dikeluarkan dari cetakannya. Oke, setelah tahu sarang burung sudah saya keluarkan dari dalam panci kukusan, kemudian akan saya diamkan terlebih dahulu sampai tahunya ini benar-benar dingin. Setelah kurang lebih 20 menit adonan tahu didinginkan, seperti ini hasilnya. Dia akan lebih mengeras dan tidak lembek lagi. Kita coba keluarkan dari dalam cetakan, cukup ditekan saja seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, hasilnya ini tidak pecah atau tidak retak saat dikeluarkan dari dalam cetakan. Kemudian keluarkan semua adonan tahu dari dalam cetakan. Oke, seperti ini tahu sarang burung yang sudah dikeluarkan dari dalam cetakan. Kemudian saya sebelumnya sudah menyiapkan 1 butir telur ayam, beri garam sedikit dan kocok lepas. Telur ayam ini berfungsi untuk sebagai pelapis saat menggoreng sarang burungnya. Jadi letakkan sarang burung di dalam telur yang sudah dikocok lepas, kemudian baluri dengan adonan kocokan telur. Selanjutnya saya akan menggoreng tahu sarang burungnya. Siapkan wajan dan panaskan minyak. Kemudian masukkan adonan atau tahu sarang burungnya, goreng sampai berwarna kecoklatan.
Inilah dia sarang burung yang saya buat. Cocok dinikmati saat masih dalam keadaan panas atau hangat sambil ditemani dengan teh hangat, dan bisa dinikmati dengan cabai rawit hijau seperti ini. Selamat mencoba dan terima kasih.